Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adeni Destuti. Di sini saya akan mempresentasikan modul 7, yaitu uji hipotesis klasik satu sisi. Andai kata kita hendak menguji sebuah hipotesis pada masalah tabung televisi, di mana diketahui mu sama dengan 1200 jam dan sigma sama dengan 300 jam. Secara klasik, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah: pertama, menyusun hipotesis secara formal. Di sini diketahui hipotesis 0 adalah mu sama dengan 1200 dan alternatifnya mu lebih kecil 1200. Kedua, menyatakan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis. Di sini kita anggap kalau HO-nya benar dan populasinya berdistribusi normal, maka kita menggunakan central limit theorem yang artinya di tengah-tengah atau mendekati distribusi normal. Maka dari itu, menggunakan rumus Z atau tabel Z atau tabel distribusi normal karena dianggap bahwa si datanya berdistribusi normal. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan derajat kepercayaan 95%. Di sini ada gambar. Di sini dinyatakan mu-nya ada 1200. Yang tadi dikatakan derajat kepercayaan dari 95%, maka tingkat kesalahannya atau errornya berarti 5%. Di sini yang daerah kesalahannya, di sini daerah putih atau yang tidak diarsir itu adalah daerah penerimaan H0. Sedangkan yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Dengan melihat tabel luas kurva normal baku, diperoleh Z batas atau kritis sama dengan 1,64. H0 ditolak bila Z observasi lebih besar dari 1,64 dan H0 diterima bila Z observasi lebih kecil atau sama dengan 1,64. Menghitung Z observasi sama dengan X bar observasi dikurangi mu 0 per dibagi sigma per akar N sama dengan 1265 dikurangi 1200 dibagi 300 per akar 100 sama dengan 2,167, di mana mu 0 sama dengan nilai rata-rata hipotesis 0. 4. Mengambil kesimpulan uji. Z observasi atau 2,167 lebih besar dari Z kritis sehingga H0 ditolak atau HA diterima. 5. Menarik kesimpulan. Karena H0 ditolak, maka dari uji statistik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses baru dalam pembuatan tabung televisi menghasilkan rata-rata umur yang lebih lama dibanding dengan cara lama dengan derajat kepercayaan 95%. Uji hipotesis dengan nilai X batas atau kritis. Cara lain dalam melakukan uji hipotesis ini adalah dengan memakai nilai X atau bukan Z. Untuk hal ini yang diubah dalam penentuan nilai X batas atau kritis, kita tahu bahwa dengan derajat kepercayaan 95%, satu sisi kita Z sama dengan 1,64 sehingga Z sama dengan X bar kritis dikurangi mu 0 dibagi 30 sama dengan 1,64 sama dengan X bar kritis dikurangi 1200 dibagi 30 sama dengan 1,64. X bar kritis sama dengan 1200 ditambah 1,64 dikali 30 sama dengan 1249. Kriteria penerimaan H0 akan berbunyi: H0 ditolak bila observasi lebih besar dari 1249 dan H0 diterima bila X bar observasi lebih kecil atau sama dengan 1249. Kesimpulannya, X bar observasi adalah 1265 lebih besar dari 1249. Dengan demikian, kesimpulan kita tidak berbeda dari cara yang pertama. Menghitung nilai probabilitas. Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai rata-rata sampel X bar sama dengan 1265 atau yang merupakan nilai rata-rata umur tabung televisi proses baru dengan distribusi frekuensi yang digambar dengan garis patah-patah memiliki probabilitas 1,5%. Adalah diambil dari distribusi frekuensi yang memiliki mu sama dengan 1200 atau hipotesa 0 besar. Nilai probabilitas dapat juga dipakai untuk melakukan uji hipotesis. Hipotesis 0 ditolak jika dan hanya jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan alfa
nilai probabilitas sama dengan PR atau X bar lebih besar dari atau sama dengan angka rata-rata observasi. X bar dan angka rata-rata observasi masing-masing dibakukan didapat sama dengan PR dalam kurung X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N lebih besar dari 1265 dikurangi 1200 dibagi 300 per akar 100 sama dengan PR atau Z lebih besar dari 2,17 sama dengan 0,015 sama dengan 1,5%. Uji hipotesis untuk kasus khusus. Untuk sampel kecil dipakai distribusi T, sehingga T observasi sama dengan X bar observasi dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Dengan catatan T kritis didapat dengan memakai tabel luas kurva distribusi T dengan derajat kepercayaan sama dengan N kurangi 1. Untuk beda dua rata-rata sampel besar dipakai, Z sama dengan dalam kurung X bar 1 observasi dikurangi X bar 2 observasi dikurangi dalam kurung mu 01 dikurangi mu 02 dibagi S1 per akar N1 ditambah S2 per akar N2. Bila sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, maka didekati dengan S1 dan S2 dengan catatan bahwa distribusi yang berlaku adalah distribusi T meskipun sampelnya besar. T observasi sama dengan X bar 1 observasi dikurangi X bar 2 observasi dikurangi mu 01 dikurangi mu 02 dibagi S1 per akar N1 ditambah S2 per akar N2. Dengan catatan T kritisnya didapat dengan mempergunakan derajat kebebasan atau N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.